Ma wasalna ilaika abadan, kami tidak bisa menembus kamu selama-lamanya. Karena hidup itu bagaikan kita melemparkan bola. Di depan kita ini adalah tembok. Kalau bola salju yang kita lemparkan, maka yang kita dapatkan adalah sejuk. Tapi bola api yang kita lemparkan, yang ada di diri kita panas. Summa arafa, kemudian mana tadi? Faro'aina, kami melihat hisnan muhkaman, ada benteng yang begitu sangat kokoh, fi atrafika, di setiap sudut-sudutmu, di setiap arah-arahmu, di semua arahmu, gitu ya. Fi atrafika, di semua arahmu. Fa akhbirna, tolong beritahukan kepada kami, an hadhil khasah, daripada keistimewaan ini. Nah, ini maling akhirnya dia nyerah, dia ngadep juga tuh kepada si pedagang. 3 malam saya ngikutin antum, tujuan saya jelek, saya pengen bunuh antum, saya rampas barang dagangan antum sama duit-duitnya. Tapi nggak bisa. Begitu udah deket, saya ngelihat ada benteng yang begitu sangat kokoh, hisnan muhkaman. Ini apaan? Di luar logika saya. Baru pertama saya ngeliat kayak begini. Nggak pernah saya gagal begal orang, selalu berhasil. Baru ini saya gagal. Coba ceritakan kepada saya, keistimewaan apa yang kau miliki, begitu. Faqala, kemudian si tajir itu berkata, inni qara'tu ayatal kursi, ini sesungguhnya saya qara'tu, membaca siapa saya ayatal kursi, akan ayat kursi, sab'a marratin, 7 kali. Sungguhnya saya ini membaca ayat kursi 7 kali. Ilal jihati siti, ke 6 penjuru, ala niyatil hisni, ya, niat saya agar Allah memberikan penjagaan kepada saya. Wasuri, dan Allah berikan saya pagar. Fahafadhani Allahu, fahafadha, kemudian melindungi ni akan saya siapa Allah fihi, di dalam perjalanannya. Jadi si tajir ini dia selalu membaca ayat kursi 7 kali, karena emang pekerjaannya itu harus dia berangkat dari satu kota ke kota yang lain. Setiap kali dia mau berangkat, dia baca dulu tuh ayat kursi 7 kali di 6 penjuru. Ntar di mana dia istirahat, di rest area misalkan dia istirahat, dia baca lagi 7 kali ayat kursi. Dia jalan lagi, istirahat lagi di rest area, dia baca lagi 7 ayat kursi. Niatnya, niat agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan kepada dirinya dari segala macam keburukan-keburukan jin dan keburukan manusia. Gitu. Ini boleh dipraktekin ya. Bang Jonal nih kalau masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, dibaca nih. Begitu istirahat di tengah hutan, baca 7 kali ayat kursi di 6 penjuru, niat sama Allah biar Allah berikan penjagaan semuanya ya, gitu. Bibarakati ayatil kursi, ya, mengharapkan keberkahan daripada ayat kursi. Kaza, demikianlah cerita fi khasaisil qudsi, yang ada di dalam kitab khasaisul qudsi. Beradalah pada satu posisi yang seolah-olah kita nggak tahu apa-apa itu, seolah-olah kita nggak ngerti apa-apa di hadapan siapapun. Lebih aman ya, lebih. Ngerinya apa? Kalau kita sok tahu, orang yang ada di hadapan kita jauh lebih tahu. Yang enak itu bagaimana memposisikan diri kita sebagai orang yang tidak tahu apa-apa di hadapan siapapun. Jadi enak, banyak hikmah nanti yang akan kita dapatkan.
Meskipun kita udah tahu ini dan itu, ada orang berbicara tentang ini itu, kita pura-pura nggak tahu aja. Kalaupun kita udah tahu, oh iya, oh iya, oh iya. Daripada akhirnya kita terlalu banyak omong, potensi salah itu lebih besar. Apalagi di hadapan orang yang baru kita kenal. Memosisikan diri seperti orang yang tahu segala macam, itu nggak baik. Udah, jika kita baru kenal orang, dia berbicara tentang satu persoalan yang sebetulnya kita udah tahu persoalan itu, udah, kita cukup menjadi pendengar saja, dengarkan kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Ya, ya, waduh saya nggak tahu apa-apa. Kalau kita udah mengetahui itu. Jangan terbaca orang. Jangan sampai terbaca. Sekarang ini kan gampang sekali membaca orang itu. Lihat dari statusnya. Statusnya itu nadanya, nada emosi, ini orang lagi ada masalah. Gampang. Kalau fotonya, gambarnya atau statusnya yang enak-enak, berarti lagi enak. Ngebaca orang dari status. Makanya jangan tampilkan keadaan diri kita di hadapan banyak orang, sehingga gampang ngebaca itu. Biarkan itu menjadi pertanyaan besar orang, penasaran, si Anu gimana sih ya sebenarnya? Sebenarnya lagi dalam keadaan gimana sih jiwanya gitu. Itu. Hah? Ah iya. Karena identitas kita bukan untuk konsumsi publik. Itu. Biarkan orang lain bertanya tentang kita. Itu. Hingga tidak terbaca kita lagi girang apalagi sedih. Gitu. Kalau mau sedih ya sedih aja di hadapan Allah. Ngadu aja di hadapan Allah. Itu. Gak perlu orang lain tahu kita lagi susah. Ya. Biarkan kesusahan kita ngadu aja sama Allah. Kan itu enak. Jangan sampai akhirnya semua orang tahu kesusahan kita itu. Nah, apa yang kita pelajari ini jangan kemudian jadi buat bahan sombong-sombongan. Udah, kalau ini ada manfaatnya, ya jalankan. Jalankan. Jangan akhirnya merasa lebih dari orang lain, gitu ya. Merasa unggul dari orang lain, nggak boleh kayak begitu. Ini bukan akhlak yang baik. Apalagi sampai ada bahasa begini, ilmu yang gua buang-buangin lo pungut-pungutin, yang dulu gua buangin lo sekarang pungutin. Jangan sampai ada bahasa. Itu yang saya sampaikan selalu. Ego itu susah untuk dihilangkan, tapi paling tidak kita bisa ngerem ego diri kita. Yang ngaji punya ego juga. Kadang egonya yang ngaji itu lebih tinggi daripada ketika dia menghadapi orang yang nggak pernah ngaji. Akhirnya terkesan kita menggurui orang yang nggak ngaji. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada bahasa menggurui dalam Islam, itu nggak ada. Nggak boleh. Jangan sampai ada bahasa menggurui. Orang yang ngaji kan bahasanya kan punya ilmu ya. Kadang dia ego dengan ilmunya itu. Apaan? Gue pelajarin nggak begitu, begini. Nah, begini. Nah, itu ego itu. Gimana ilmu yang kita dapat biar ada buahnya gitu bang. Buahnya ya akhlak. Qala Syekhul Buni, berkata Syekh Buni, qaddasa sirrahu, semoga Allah mensucikan akan batinnya Syekh Al-Buni. Innaman, sesungguhnya orang khafa yang takut, siapa man min maji'il masaibi, daripada datangnya musibah-musibah, wal balaya, dan bala bencana. Siapa orang yang takut datangnya musibah, bala bencana, wal aduwi, dan datangnya musuh, falyatawajjah, maka menghadaplah dia, ila tarafil aduwi,
ke arah musuh. Arah musuh. Ada orang yang zalim banget sama kita. Kita nggak punya daya untuk ngelawan dia. Udah kita ngadep aja ke arah rumahnya. Wal balaya, dan ngadep ke arah bala bencana. Contoh misalkan naudzubillah min dzalik, ada tsunami. Di mana lautnya? Kita ngadep ke arah lautnya. Kalau musuh, ngadep ke arah rumah musuhnya. Hatta annaka, sehingga seolah-olah engkau, idza kunta fi makanin, apabila engkau mana iya jauh banget ya. Oh iya, balaya ya. Iya. Falyaqra, kemudian baca. Ya, ngadep misalkan rumahnya musuh itu di sono. Ngadep. Sambil baca apa? Ayatul kursi, ayat kursi. Bi'adadi kalimatiha, sesuai bilangan kalimatnya. Berapa? 50. Au bi'adadi hurufiha, atau sejumlah bilangan hurufnya. Berapa? 70. Lam yadurruhul masaibu, maka dia tidak akan terkena musibah, wal adu, dan dia tidak akan kena kejahatan musuhnya. Jadi kalau misalkan ada orang dengki banget sama kita gitu ya, orang kok setiap saat nggak bosan-bosan gitu, selalu membuat fitnah kepada kita, udah ngadep aja di mana rumahnya. Kita dari rumah kita. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Saya pernah dengar, dapat cerita dari kiai saya itu. Dulu di Tambak Beras itu tempat perjudian. Tuh kiai-kiai dulu tuh nggak usah pakai negor ke sono, nanti ujungnya jadi berantem. Di rumahnya aja itu, sambil pakai air yang ada di dalam baskom, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa. Airnya digoyang-goyang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Di sono porak-poranda. Meja aja pada jumpalitan. Dahsyat ya. Ya begitu ya, dahsyat ya. Cuman kita punya guru pesan itu, apapun yang kita amalin jangan pernah ada niatan untuk nyelakain orang lain, nggak boleh. Ayat Quran dipakai buat nyelakain orang lain, jatuhnya sihir. Lalu nggak boleh. Hizib Nasor kita pakai buat jahatin orang, buat ngelukain orang, madarin orang, jatuhnya dulu. Nah, gimana ngadep rumah musuh itu tujuannya untuk mudah-mudahan hatinya kebuka gitu, yang keras jadi lembut gitu. Kita ngadep rumahnya begitu ya, yang jahat jadi baik ya. Yang dengki jadi cinta gitu, doanya gitu. Jangan kita ngadep musuhnya, ya Allah saya mohon ya Allah terbalikin, ya Allah terbalik. Nggak boleh itu. Doa itu apa namanya, lintas ruang dan waktu. Kita doain saudara kita yang di Amerika sampai ya, sampai doain orang yang ada di ujung dunia itu sampai. Itu doa, dahsyatnya doa itu. Jadi doakan, maksudnya kita ngadep rumah musuh itu ya, kita doain kebaikan dengan barokah karomah asal daripada ayat kursi. Ya Allah, nih orang begini banget sama saya udah berusaha baik, masih begini aja. Ya Allah, bukakan hatinya ya Allah, sadarkan dirinya ya Allah, ketuk hatinya ya Allah, lembutkan dia punya hati ya Allah, balikkan benci jadi cinta kepada saya. Begitu, nggak aja ya. Nggak boleh doa keburukan, nggak boleh. Ya Allah, bikin mengor itu mulutnya, ya nggak boleh. Nggak boleh. Siapa orang yang mendoakan keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu akan sampai kepada dirinya. Jangan, nggak boleh. Kita doain keburukan sama orang, keburukan itu akan sampai kepada kita.
Karena hidup itu bagaikan kita melemparkan bola. Di depan kita ini adalah tembok. Kalau bola salju yang kita lemparkan, maka yang kita dapatkan adalah sejuk. Tapi bola api yang kita lemparkan, yang ada di diri kita panas. Itu. Hizib Nasr Bahar kita baca, kita doain saudara-saudara kita dengan doa kebaikan. Kita doain kampung kita dengan doa kebaikan, maka sejuk buat kita. Itu. Jadi nggak ada bahasa, wah emang zaman perang baca Hizib Nasr. Ya ini mah orang kagak punya kerjaan ngomong kayak begitu. Orang kagak punya kerjaan, ngapain? Indonesia udah merdeka masih baca Hizib Nasr aja. Ini orang kagak punya kerjaan yang ngomong kayak begitu. Lah kita baca Hizib Nasr bukan untuk perang kok. Baca Hizib Nasr kita doain diri kita, keluarga kita, kampung kita, negara kita biar aman, gitu. Nggak ada kita baca Hizib Nasr buat perang, nggak ada. Ya. Falyaqra ayatul kursi, baca ayat kursi itu sejumlah kalimatnya, sejumlah huruf-hurufnya, maka terhalanglah dia, terhindarlah dia dari segala musibah dan kejahatan musuhnya. Hatta annaka, sehingga bahwasanya engkau idza kunta, apabila ada siapa engkau fi makanin, di satu tempat, mukhawwafin, yang ditakutkan. Kalau kita berada di satu tempat konflik gitu ya, tempat konflik, mukhawwaf itu tempat yang ditakutkan, tempat konflik. Misalkan ada satu tempat yang lagi konflik perang kampung, kita datang ke situ gitu, waduh lagi pada berantem lagi nih gitu, kampung A dengan kampung B lagi berantem, kita kejebak di situ, bagaimana nih gitu. Idza kunta fi makanin, apabila engkau ada di satu tempat, mukhawwafin, yang ditakutkan, contohnya tempat konflik, fakhat, maka buatlah garis. Garis ya, fakhat, garislah. Khotton, garisan, bikin garis, digarisin itu. Apa yang digarisin? Tanah. Fakhat khotton, buatlah garis, ala syaklid dairah, dalam bentuk lingkaran. Pakai kayu atau pakai jari buat garis. Ini udah masuknya ke sini nih, buat garis lingkaran gitu. Ala syaklid dairah, atas bentuk lingkaran, bi qiraati ayatil kursi, sambil baca ayat kursi. Bikin lingkaran, garis lingkaran sambil membaca ayat kursi. Bagus-bagus bacanya sambil gitu. Baca ayat kursi. Ini katanya nih, fa innahum la yarawnak, mereka nih nggak akan bisa melihat kamu, nggak terlihat oleh mata mereka gitu. Wala yadurrunaka, dan mereka tidak akan bisa menyelakaimu. Ini yang pernah disampaikan sama Kiai pada saat beliau membantai PKI ya, dengan ayat kursi, kan bahasanya itu, usturni bisitrikal ladzi satarta bihi ala dzatik fala ainun tarak, di mana mata tak mampu memandang, tak kelihatan. Wala yadun tasilu ilaik, tangan-tangan itu nggak bisa sampai ke badan kita. Tangan-tangan itu untuk melakukan kejahatan nggak sampai ke kita. Itu. Jadi kita bikin lingkaran, terus masuk ke dalam lingkaran itu. Terus apa udah? Hah? Terus? Udah sampai sini aja dulu dah. Sampai sini dulu ya. Ntar ada lagi nih yang lebih ajib lagi nih. Ya. Wallahu a'lam bishawab.